Ya, jadi ini ya setelah terpasang ya. Jadi sebaiknya lem pada kedua sisi, dan yang di plastik kita amplas dulu ya. Kita amplas dulu, kita lem yang di plastik, dan yang di karpet juga kasih lem baru tempelin, jadi merekat dengan cukup bagus. Oke ya, dan ini setelah saya pasang karpet sisi dalamnya, tinggal kita potong lem sesuai polanya saja, siap dipasang di roda belakang. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengupgrade peredaman, terutama pada road noise di sparkboard ya. Jadi kadang kalau di perjalanan kita menghajar lubang ataupun polisi tidur yang cukup tinggi. Saya dekatkan ya, maaf kotor ya, ini belum saya cuci. Ini plastik ini kadang-kadang terdengar masuk ya suara gemuruhnya atau suara gemaknya ya. Jadi di ruang kosong di atas spakbor ini juga menyebabkan gema, dan sumber suaranya dari plastik ini. Nah ini mau kita lepas ya, jadi tinggal kita copot-copot kancing-kancingnya kayak gini. Ini ada kancing-kancingnya, dan dalamnya mau saya pertebal dengan karpet seperti pada door trim kemarin. Saya punya karpet bekas yang sudah tidak layak pakai untuk kita gunakan sebagai mempertebal, dan lem ini lem tambal ban ya, kebetulan saya punya 4, jadi anggap aja satu spakbor satu. Ini murah, hanya 7 ribuan kalau nggak salah, saya beli di online. Langkah pertama kita lepas bannya ya, biar kerja kita lebih longgar. Kita kendorkan dulu bautnya dengan kunci. Ini kunci bawaannya ya di mobil yang termasuk dongkrak ya. Jadi kita kendorkan dulu, baru kita dongkrak. Seperti pada umumnya lepas ban ya, kita gunakan kunci bawaannya dan kita injek ya. Nah seperti itu. Jadi ini menggunakan kekuatan injek. Kalau melepas ke kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam, kalau mengencangkan ke sini searah jarum jam gitu. Setelah kita kendorkan ke 5 baut, baru kita angkat sedikit atau kita dongkrak ya. Jadi ini ada tulangan, dan kebetulan dongkraknya juga ada coakannya. Jadi pastikan ini nyentuh ke besi ini, coakan ini juga nggak kena ke rib ini. Nah, bisa di sini. Kalau pingin di dalam ya di baut-baut sono, tapi di sini lebih enak muternya gitu ya. Putar dongkraknya searah jarum jam atau kencangkan sampai rodanya keangkat. Nah kalau rodanya sudah goyang berarti dia udah keangkat. Untuk metode dongkrak di sini memang harus terangkat sampai tinggi ya, cukup tinggi sampai hampir miring ya. Ya udah miring, sampai ban belakang hampir keangkat juga, ada bunyi-bunyi gerakan tadi. Kalau pingin ngangkat dongkrak sedikit, metodenya adalah di frame ya, di sasis yang ke roda. Jadi langsung tips juga ya, kalau membuka baut roda usahakan silang ya. Jadi dari sini pokoknya usahakan silang lah, sini gitu. Jangan satu tempat kendor, sini masih kencang, itu tidak seimbang ya. Nanti istilahnya miring sebelum lepas, akan merusak nut ataupun peleknya juga, walaupun sangat sedikit ya. Jadi ini tinggal kita lepaskan bautnya ya, bentar.
Oke, setelah semua lepas, tinggal kita tarik saja rodanya. Oke, seperti itu. Kita lepas kancingannya. Ya, jadi ini ya setelah terpasang ya. Jadi sebaiknya lem pada kedua sisi, dan yang di plastik kita amplas dulu ya. Kita amplas dulu, kita lem yang di plastik, dan yang di karpet juga kasih lem baru tempelin, jadi merekat dengan cukup bagus. Kemungkinan kalau pakai lem seperti ini, satu ini kalau full itu kurang, jadi saya random ya, hanya titik-titik pinggir keliling dan tertentu aja tengah, enggak full lem karena untuk menghemat lem saja. Kalau punya lem banyak, ibon atau lem fog yang kuning itu lebih bagus ya, jangan lem fog putih, karena kelemahannya lem putih itu kena air dia meleleh lagi atau tidak lengket. Oke, ini siap kita install atau pasang lagi ya. Tentu sebelum dilem dicuci dulu. Oke, dan jangan lupakan momen penting ya, kalau saat terbuka seperti ini kita bersihkan pada bagian-bagian dalam sini. Ini sudah saya bersihkan karena ini momen langka ya, jadi kita nggak mungkin membersihkan bagian dalam ini kalau tidak dibuka seperti ini, dan ini sangat jarang kita buka. Oh ya, kalau ini ada peredam bawaannya ya dari expander. Yang saya tambahkan flint coat adalah bagian sini. Ini tadinya terlihat plat, bagian atas ini juga plat. Ini saya cat seperti rubber lining ya, seperti peredam karet ataupun yang aspal itu. Jadi kalau kena percikan batu itu tidak bunyi kletek gitu. Oke, tinggal kita pasang rodanya. Oke, setelah rapat tinggal kita kencangkan, kita turunkan dulu dongkraknya. Jadi ini juga ada fungsinya ya, ini untuk memutar dongkrak ya. Ini ke sini, dan ini kita masukkan ke sini, kita putar dongkraknya. Jadi posisi miring pun mudah ya, mau miring ke kanan, miring ke kiri sedikit itu bisa. Dongkrak sudah gerak berarti sudah turun. Nah, baru kita kencangkan rodanya dengan diinjak. Ingat ya, untuk mengencangkan berarti searah jarum jam, jangan kebalik. Oke, kita injak dan usahakan silang. Setelah sudah semua, kurang lebih seinjekan, kita semua sudah selesai. Dan ini yang belakang ya, setelah roda kita lepas, kuncian-kuncian kita lepas, dan yang sini beda sendiri pakai baut, dan bautnya ini besi ya. Nah, tinggal kita lepas. Ini terlihat lebih tipis dari yang depan ya. Ini tampilannya, tapi lebih lebar ya, seperti spakbordnya Vespa. Kita cuci dan kita pasang karpet tambahan.
peredam. Oke ya, dan ini setelah saya pasang karpet sisi dalamnya, tinggal kita potong lem sesuai polanya saja, siap dipasang di roda belakang. Jangan lewatkan momen langka ya, kita bersihkan pada bagian-bagian yang biasanya tertutup. Ini tidak bisa kita bersihkan kalau sudah tertutup. Masuk di sini ya, ini tampilan panel dalamnya ya, sama sekali tidak ada peredam. Kalau perlu mungkin kita tambahkan peredam di sini lebih bagus lagi, tapi di dalamnya kan sudah ada karpet, jadi saya kira ini enggak terlalu riskan lah. Oke, setelah bersih kita pasang ya covernya. Sudah kita pasang peredam di bagian dalamnya. Kita cari mulai dari yang atas saja biar megang. Oke ya, setelah terpasang tinggal kita pasang rodanya. Mepet, baru kita turunkan dongkraknya. Kita turunkan dongkraknya. Dan ini fungsi untuk memutar ya. Nah, ini sudah lepas ya. Lalu kita kencangkan rodanya. Oke, selesai. Tinggal roda yang lain, kurang lebih sama ya, keempat roda. Yang belum tahu letak di mana posisi dongkrak ya, disimpan ya di sebelah kanan ya. Kalau Expander sama Honda kayaknya sama di sini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan ini handle ya. Nah, jadi nggak bakal bunyi-bunyi ya, karena ada tempatnya. Pasangnya begini.